Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Bogor Barat. Jumpa lagi bersama saya Api Oscar untuk di channel BBN Podcast. Kebetulan hari ini alhamdulillah menyangkut dengan ada beberapa berita mengenai Desa Banyu Resmi Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Dan kebetulan ya kita juga BBN dulu pernah menanyakan ada salah satu permasalahan yang sampai saat sekarang ini belum bisa dibereskan. Dalam konteks dibereskan di sini ya masih mungkin hari ini kebetulan sebelah kanan saya ini ada Kang Hermawan ya. Kang Hermawan sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelahnya mungkin ada Kang Enden. Kang Enden sehat? Sehat. Sebelahnya lagi juga ada Kang Tis. Nih, Kang Tis sehat, Kang Tis ya? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Nih hari ini juga sebetulnya kebetulan tadinya saya juga nggak ke kantor nih, nggak ke kantor di BBN karena kebetulan mungkin ada tamu ya udah kewajiban saya. Konteksnya hari ini ada pembahasan masalah mungkin masyarakat ini, dan kebetulan saya juga lihat berita-berita dari media online yang lainnya bahwa menanyakan tak halnya udah beberapa bulan yang lalu juga, dan kalau memang kita tinjau ke belakang juga ini kayaknya hampir 2 dekade nih Desa Banyu Resmi ini nggak dapat infrastruktur. Dan saya pernah wawancara juga stafnya, kalau urusan gaji staf desa terus itu sih mungkin dapat. Tapi yang dipertanyakan oleh masyarakat Desa Banyu Resmi ini, beliau sangat bingung. Yang lain ngebangun tapi mereka nggak ada pembangunan. Ini ada apa? Oke, kita tanya saja nih ke Kang Hermawan nih. Pandangan Kang Hermawan sendiri nih ya. Apa yang saya tadi ucapkan, Kang, betul tidak sih sebetulnya? Meskipun memang kalau untuk tahun kemarin saya juga kan pernah meliput juga, dan memang saya yakinkan itu tidak ada pembangunan infrastruktur nih. Menurut Kang Hermawan seperti apa, Kang? Sok mangga jelaskan. Baik, terima kasih Kang. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi datang ke sini. Ya. Ya tentunya dengan kedatangan kami ini menyangkut permasalahan yang tadi desa kami, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kami ini di sini bisa terdengar ya. Artinya mau menyampaikan Ya, aspirasi juga, Kang? aspirasi juga bisa terdengar oleh Pihak kecamatan maupun kabupaten ya. Betul, pihak-pihak terkait. Ya. Betul apa yang dikatakan tadi terkait masalah Desa Banyu Resmi ini jauh dari harapan ya. Jangankan untuk dibanding-bandingkan ya dengan desa-desa lain gitu kan. Harapan pun ya emang udah jauh. Kami tentunya kan menginginkan ada kesamarataan dari sisi pembangunan. Kalau emang desa lain bisa membangun, kenapa di desa kami tidak? Tidak. Ini ada apa? Kan begitu. Ini udah 2 tahun berjalan lah, bahkan lebih kan gitu kan. Saya sangat prihatin. Saya sangat menyayangkan. Ada apa? Kenapa? Kan begitu. Desa kami ini tidak bisa untuk membangun. Ya. Kan begitu. Jujur kami sebagai masyarakat sudah mencoba secara baik-baik. Kami datang ke kantor desa melalui sekretaris desa untuk mengagendakan waktu untuk bisa ketemu dengan kepala desanya itu sendiri. Kami ingin tahu ada apa, kenapa. Dan di hari berikutnya sudah dijanjikan hari Senin, ternyata tidak ada. Artinya nggak ketemu ya? Gagal ketemu. Di besoknya baru dia hadir gitu kan. Tapi tidak ada pemanggilan ke kami ini kan gitu kan untuk ketemu, duduk bareng untuk bermusyawarah. Artinya selaku kepala desa harusnya dengan kejadian masyarakatnya datang harusnya mempertanyakan dan undang kembali, pingin masyarakat seperti Kepingin itu. kita seperti itu karena ini menyangkut kan begitu, menyangkut
keberlanjutan desa kami ini. Ya. Saya bilang kami kepingin desa ini bisa maju, bisa sejahtera dari segala aspek. Tidak hanya katakanlah gitu kan. Kalaupun bicara pembangunan yang pernah ada, itu pun dari dulu juga berpolemik kok. Kan begitu. Jangan sampai apalagi kami mendengar sebuah informasi kan gitu kan dari rekan-rekan yang sama di situ, desa di situ, di masyarakat situ Banyuresmi kan gitu. Anggaran sampai tidak turun. Kan begitu. Ada apa? Ya. Kok kenapa? Anggaran kok bisa tidak turun? Di Oke. tahun pertama, di tahun kedua. Oke, misalkan ini supaya lebih jelas nih. Saya mau nanya dulu nih. Ini Kang Herman tapi asli orang Banyuresmi. kalau untuk asli Enggak, KTP-nya. KTP ya. KTP. Saya KTP udah Kang Banyuresmi. dan Iya sama. sama KTP Iya. Banyuresmi. Banyuresmi. Ya artinya maksud saya orang asli itu KTP-nya Banyuresmi Iya, lah. KTP Kang Ti sama. Sama. Artinya maksudnya begini, saya nggak mau juga konteksnya ini ada permain apa-apa masalahnya, apalagi nanti wah itu mah nanti katanya bukan orang sana. Nah itu kan kita Asli. pertanyakan juga kan. Betul betul. Gitu. Iya, asli. Baik nih Kang Hermawan, saya ke Kang Denis sedikit aja yang penting Siap. apa namanya selama ini desa Kang Den sendiri pandangannya seperti apa Kang? Iya. Selain tadi yang diucapkan sama Kang Hermawan tadi Kang, menurut Akang dengan banyak kejadian seperti ini gimana gitu loh selaku masyarakat Kang? Jadi gini, Pak, kami selaku masyarakat Desa Banyuresmi, saya nggak terlalu ini ya jauh. Yang pertama saya minta lah, kepala desa itu harus aktif di desa itu harus ada kan setiap hari kan seharusnya itu untuk melayani masyarakat. Yang kedua, ini kami menanyakan rumahnya di mana kan? Rumahnya juga tidak tahu, kan? Masyarakat yang namanya rumah para kepala desanya itu tidak tahu sama sekali. Tidak tahu. Di mana di mananya? Justru itu Pak. Jadi saya harap tolonglah ya kalau toh benar-benar harus kasihan Pak ke orang Banyuresmi itu masyarakat berapa ribu itu kan pengen ketemu, pengen duduk bareng. Kalau toh ada permasalahan, ayo kita. Tetapi kan saat-saat ini ada pun selalu tidak ada di desa itu. Malah kemarin itu sama Kang Hermawan saya ke desa datang. Hari Kamis udah dijanjiin hari Senin kan ternyata itu selalu tidak ada juga. Itu. Jadi harapan saya nggak terlalu jauh lah, Pak. Tolonglah. Selalu ada di desa kasihan masyarakat Desa Banyuresmi. Oke. Memang sebetulnya yang saya tahu sih sebetulnya tidak harus di kantor sebetulnya. Dan Betul. memang kepala desa gitu kan sebab yang jadi ini saya jawab yang jadi kepala kantor itu kan sekdes. Betul. Tapi setidak-tidaknya mungkin harapan Kang Den tadi tatkala bila mana masyarakat lagi membutuhkan lo ada lah gitu ya, mungkin seperti itu Pak, ya, ada konteksnya kan nggak harus selamanya Betul. kepala desa itu ngantor tidak Betul, gitu iya. kan, tapi bila mana masyarakat lagi membutuhkan ya ada gitulah, intinya seperti itu. Iya seperti itu. Oke, Kang Tis, pandangan Kang Tis sendiri seperti apa coba Kang Tis masalah ini Mak gitu. Kalau pandangan saya sih sama Kang Hermawan. Jadi sebagai kepala desa itu harus domisilinya yang jelas aja. Oke. Domisilinya yang jelas aja itu aja. Domisilinya yang Ya. harus jelas. Terus masalah di pembangunan itu juga seperti apa? Ya harus jelas juga. Harus jelas Iya. juga. Oke, Segala siap. aspek harus jelas Bang. Oke, simpel. Kalau Kang Tis simpel. Jawabannya artinya harus jelas-jelas lah pokoknya. Iya, jangan sampai kayak gini. Kita mau butuh tanda tangan aja. Saya sering kan ke desa, butuh tanda tangan untuk kartu keluarga, butuh untuk akte nikah. Buat tanda tangan aja nggak ada. Oke. Seperti itu. Ya, Jadi, siap. kita ngejarnya kemana? Kantor desa nggak ada, kita nyari rumahnya itu nggak ada. Oke, saya balik lagi nih ke Kang Hermawan. Tadi kan berbicara mungkin sedikit tahu masalah konteks di Desa Banyuresmi, terutama di pembangunan. Di pembangunan ini sebetulnya seperti apa, Kang? Konteksnya ini kok bisa Akang boleh dibilang begini, hak masyarakatnya sama semua, baik desa-desa yang lain. Tapi kok kenapa desa kami ini tidak ada pembangunan? Gitu kan, seperti itu. Nih
emang permasalahannya sudah berapa lama tidak ada pembangunan, Kang? Yang Akang tahu? Karena gini, Kita nggak gini, Kang. Udah lama ini saya ngasih jawaban lagi. ya, Waktu Usami Sade kemarin tahun kemarin menerima nggak? Nggak kan? Yang sekarang nggak juga. Artinya murung konteksnya seperti itu. Nah, lantas harapan Kang Hermawan sendiri mempertanyakan ini, dan mungkin gambaran saya waktu Akang dengan Kang Den dengan yang lain-lain itu datang itu, maksudnya itu juga mau menanyakan terhadap desa. Kok ini tidak ada pembangunan? Tidak ada seperti itu. Nah, gimana Kang? Tolong diceritain, Kang. Oke, baik. Ini kan, kita kan melihat dari progres 2019, ya kan. Kita butuh ada satu pemerataan masalah pembangunan. Saya katakan begini, secara gamblangnya gini, pemerataan tidak maksimal. Ada, tapi kan di situ juga bermasalah. Ada pembangunan, tapi di situ ada bermasalah. Kok pembangunan itu tidak Pembangunannya ada, tapi tetap saja ada masalah. ada masalah. Oke, lanjut. Kan begitu. Tuh. Terus yang kedua, masih banyak PR yang harus dilakukan oleh kepala desa. Itu saya bawa bukti kok. Saya bawa bukti. Ini jalan kampung Tajuk Babakan untuk Diali, ya. Yang konkret aja, yang di mana saya tinggal di situ. Artinya di wilayah Kang Hermawan sendiri ya? Iya, dia sudah tersen. Bahkan sempat saya bertanya ke dusun, apakah kampung ini sudah diajukan atau tidak? Udah 2 tahun yang lalu, tapi tidak ada tindakan. Itu yang ke satu. Yang kedua, saya ada Cililin. Ya. Ini sudah kurang baik bagaimana masyarakat desa Banyuresmi. Ini di kampung beliau. Oh, di kampung Akang sendiri. Iya. Sampai gini di kampung saya. Sampai mau bangun jalan aja saya patungan. Nah, ini buktinya. Patungan ininya apa? Materialnya kita, tenaganya pun swadaya semua. Loh, ini baru dengar saya nih. Artinya masyarakat itu swadaya. Sendiri. Swadaya. Swadaya. Nah, swadaya di sini dalam konteksnya dulu itu memang pemerintahan desa sudah menganggarkan atau belum? Belum ada. Oh, karena memang lama tidak adanya pembangunan, lantas inisiatif masyarakat untuk swadaya. Ya, masyarakat kampung sendiri. Masyarakat kampung itu rugi di forum ya. Oke. Kita mau bangun jalan karena undang-undangnya udah apa? Udah nggak layak. Anak sekolah aja mau berangkat ke sekolah sering. Oke. Ini sampai Sampai segitu. jajanya itu 1 kilo lebih. Jaraknya 1 kilo. Itu tapi sekarang itu udah diselesaikan oleh swadaya. Oh, lagi dibangun sekarang nih. Oke. Oke, Kang Hermawan tadi lanjutkan lagi nih. Ini kan berarti kan masyarakat yang khususnya yang mungkin yang diwakili oleh Kang Hermawan, Kang Den, Kang Entis. Karena memang tetap dari kampung masing-masing ini menanyakan ya. Pada intinya seperti itu ya. Ini kok desa Banyuresmi ini nggak ada pembangunan. Ini kan itu ya. Takut salah saya nih. Artinya kan Kang Hermawan, Kang Den, Kang Entis ini kan beda kampung ya. Tapi satu desa Banyuresmi. Oke. Saya menarik juga ini. Itu sebentar Kang Herman. Itu konteksnya untuk swadaya itu udah kesal memang tidak ada pembangunan apa memang dia lihat jalan apa bagaimana aja kita jalan-jalannya aja seperti itu. Oke. Nah, lantas gini, sekarang kan udah balik lagi ke Kang Herman. Ini kan sudah 2 periode. 2 periode dalam konteksnya 2 dekade Sami Sade tidak ada pembangunan. Baik dari Dede, baik dari Banprop kalau nggak salah ya. Ini nggak sama sekali nggak ada pembangunan, Kang. Nah, lantas waktu kemarin Akang turun dengan rekan-rekan itu ke desa, jawaban desa seperti apa, Kang? Kalau memang Akang semua, Kang Hermawan, Kang Denden, Kang Entis menanyakan masalah pembangunannya. Terus jawaban pihak desa seperti apa? Artinya tidak pernah dipertemukan dengan kepala desanya. Kami ingin bertanya ke kepala desanya. Kami ingin bertemu dengan kepala desanya. Ya kan gitu. Di situ ada sekretaris desa. Kita datang ke sana untuk meminta, kan gitu kan.
dihadirkan kepala desa. Kami ingin berdiskusi. Enggak, untuk tadi kesekretariat atau boleh dibilang sekdes sendiri itu jawaban ke Kang Hermawan seperti apa? Nah, untuk jawaban saya hanya cuma sekedar bilang begini waktu itu terkait masalah pembangunan gitu kan ya, anggaran itu pun Nunggu dalam konteksnya nunggu apa nih? Apa? ada penyelesaian, ada yang harus dibereskan. Oh iya, paham. Artinya mungkin konteksnya bisa ada pembangunan desa tersebut atau desa Banyu Resmi kalau memang permasalahan kepala desanya bisa sudah menyelesaikan permasalahannya, baru ada pembangunan. Nah, lantas tindakan masyarakat ini seperti apa kalau menunggu? Contoh, kalau memang habis masa jabatan berarti harus nunggu masa jabatan. Justru itu yang kami khawatirkan. Ya. Makanya kami datang ke sini. Mudah-mudahan ini terdengar oleh semua pihak. Ya, amin. Kita sebagai masyarakat tidak menginginkan seperti itu. Tapi ingin transparan. Gitu. Kami juga sebagai masyarakat punya hak untuk mengawasi kebijakan dari pemerintah. Betul. Tetap pemerintah pusat pada saat ini sudah menggembar-gemborkan swasembada pangan, ketahanan pangan, kan gitu kan. Ya kita butuh, desa Banyu Resmi juga butuh itu. Kami juga sebagai masyarakat butuh itu kan. Sekarang begini, kalau Akang tadi berbicara tentang betul di situ hak kepala desa ya. Lebih banyak di luar. Tapi kan yang ingin saya tanyakan, dalam konteks apa tugas luar itu? Kalau tugas luar itu menghasilkan progres yang sangat positif terhadap desa Banyu Resmi, ya oke. Tapi kan ini. Oke. Sebelum saya lanjutin, konteks di luar itu bukan di luar desa. Dia ngontrol di wilayah. Harusnya. Ya yang saya tahu tapi ya. Konteksnya gini. Kepala maksud saya kan gini tadi. Bukan saya menyela atau apa ya boleh dibilang tidak setuju dengan apa yang tadi diucapkan kepala desa itu harus selalu ngatur. Maksud saya tidak harus selalu di kantor maksud saya. Konteksnya harus di lapangan gitu loh. Bukan berarti di luar di sini di luar desa bukan. Tapi konteksnya dia harus contoh datang ke RW ini apa kendalanya. Oh tidak ada. Contoh RT ini apa kendalanya. Artinya berarti kan tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tidak ada kan. Jadi saya akan perjelas. Kita itu butuh bimbingan, arahan, kan gitu kan dari kepala desa. Ada jadwal-jadwal tertentu seperti apa di RT ini keadaan masyarakat, seperti apa jalan ini di masyarakat. Selama ini tidak ada. Mau himbauan sekecil apapun himbauan terhadap masyarakat yang sederhana aja lah Kang. Masyarakat jaga kebersihan, jaga keamanan, jaga kesehatan. Itu tidak ada. Sekarang kalau misalkan di situ ada kepanjang tanganan kepala desa itu ada RT, ada RW, ada dusun, kan gitu. Saya tidak pernah seorang RT berbicara kepada masyarakat, kami menyampaikan dari kepala desa harus begini, enggak ada. Oke. Kang Enden. Saya tadi berbicara bahwa kata Kang Hermawan ini ada masalah. Masalah ini kan harusnya kasih saya. Ini kan harus cepat harus diselesaikan ya. Harusnya. Betul. Kalau boleh tahu, tadi Kang Herman berbicara dan saya umpan balik perkataan bahwa ini udah 2 dekade. Dalam artinya tidak menerima pembangunan lah. Nah, kalau konteks Kang Hermawan tadi berbicara ada permasalahan, pandangan Kang Enden sendiri permasalahan masa ini udah lama. Setuju tidak atau seperti apa itu maksudnya? Justru itu Pak, makanya kemarin datang ke desa itu kan kalau kondisi ada kepala desanya, ayo kita duduk bersama kan supaya kalau ada permasalahan ayo kita rapikan. Ternyata Pak itu makanya saya janji ini nggak datang juga sama sekdes katanya ntar lagi Senin itu enggak. Yang akhirnya kan ini silaturahmi ke sini. Kasihan masyarakat desa benar.
udah sekian tahun itu nggak ada bangunan. Itu sama seperti yang Hermawan seperti itu. Ya artinya kan mungkin konteksnya ini kan sama juga mempertanyakan lah dasarnya ya, Kang Hermawan ya. Nah, oke. Kang Tisdi sendiri nih tadi berbicara masalah swadaya, Kang Tis. Itu di desa Kang Tis itu juga membangun sendiri. Kang Tis sendiri tahu nggak sih sebetulnya desa Kang Tis sendiri ada permasalahan, tahu nggak sih? Ini mohon maaf. Kurang tahu sih saya. Kurang tahu. Artinya permasalahannya kurang tahu. Cuman di wilayah Kang Tis mah mungkin karena memang jalan ini dari ini ada inisiatif untuk swadaya. Itu aja mungkin ya. Dan terlalu nggak layak ya Jalannya. Oke. Ini kan nyambung juga Kang Hermawan. Ya. Kenapa? Bukan masalah kita pingin selalu swadaya. Ini kan kita patut pertanyakan masalah anggaran juga ya. Artinya ada hak sama desa A, desa B ya. Seperti itu ya. Gitu. Oke, Kang Hermawan. Ini selain oke tidak ditanggapi nih Kang Hermawan nih. Pernah datang nggak ke kecamatan? Sebetulnya kan kalau datang ke kecamatan Udah. Apa jawaban kecamatan sendiri? saya bingung nyikapinya ya. Bingung nyikapinya. Bingungnya seperti apa coba? Saya ingin tahu. Kan kita menyampaikan sesuatu yang betul-betul nyata, kan gitu kan, terkait desa Banyuresmi. Kita sangat berharapnya ada sebuah kejelasan yang konkret. Gitu. Artinya pihak kecamatan harus memberikan arahan yang jelas, bukan angan-angan. Mungkin seperti itu. Ini takut salah saya nih. Mungkin seperti itu harapannya. Sebab bagaimanapun karena kecamatan ini kan boleh dibilang orang tuanya desa dan pembinaan. Konteksnya seperti itu. Nah, kalau memang gambaran seperti itu, lantas pemikiran Kang Herman seperti apa nih? Sampai kapan? Maksud saya sampai kapan gitu menyikapi permasalahan ini? Apa memang pembangunannya apa? Dan mungkin apa ada rencana lagi untuk menanyakan atau bagaimana? Saya Akan terus menanyakan ke pihak kecamatan. Iya. Oke. Kan satu pertanyaan. Karena saya bilang tadi, kami kepingin masyarakat desa Banyuresmi ini punya harapan baru, punya ekonomi yang bagus, infrastruktur bagus, kan gitu kan, secara kesehatan juga bagus. Kami menginginkan itu semua. Kami berharap untuk kepala desa mampu mengayomi, menciptakan yang tidak ada di desa Banyuresmi itu harus ada. Itu yang kami mau. Tidak hanya cuma sekedar menggunakan anggaran gitu kan ini, tapi yuk kita ciptakan apa yang banyak potensi kok di situ di desa Banyuresmi yang harus kita gali. Makanya dari kemarin kita datang ke desa, kita ingin musyawarah, kita ingin berbicara, kan gitu kan. Kalaupun misalkan di situ ada sebuah mekanisme yang salah, ya, apalagi ini misalkan terkait dari masalah anggaran, ada aturan kok, ada yang lebih punya kewenangan daripada kami, kan begitu kan. Kalau emang di situ misalkan ada sebuah kesalahan dari ini, kan saya juga tahu. Yang jelas kita melihat dari sekian tahun ini gitu, Tidak ada kan, pembangunan. luar biasa. Terlepas itu kepala desanya ada masalah ataupun tidak ya. Ya justru itu, makanya saya suka berpikir begini, salah apa masyarakat ini gitu loh. Padahal kurang baik bagaimana masyarakat. Toh tadi kan satu pembuktian, diajak untuk bersuadaya juga demi kepentingan. Ya. Mau kok. Betul. Dalam arti masyarakat desa Banyuresmi kalau diajak musyawarah, enak. Artinya diajak kompromi lah. Betul, enak. Tapi kalau misalkan diperlakukannya seperti ini, kan begitu. Lantas di mana harkat martabat masyarakat? Ya, betul. Di mata pemimpin itu, kan begitu. Maka terlepas dari ini, kami sangat berharap, kan gitu kan, pihak-pihak yang berkaitan, kan gitu kan, kami berharap ketemu, ikut berperan, ikut andil, gitu kan, menyelesaikan
problem permasalahan desa Banyuresmi. Bukan menambah masalah. Bukan menambah masalah. Artinya kewajiban mereka ya. Betul. Yang saya khawatirkan Ya. itu tadi. Yang saya khawatirkan takut anggaran itu tidak turun lagi. Ya. Kan begitu. Betul. Mau bagaimana coba? Oke. Kan begitu. Maka saya bilang kita butuh satu kejelasan Betul. yang sangat konkret. Masyarakat menunggu, masyarakat berharap. Ini berarti kan saya bukan ngajarin juga nih ya. Betul. Bukan ngajarin juga dalam konteksnya begini. Masyarakat desa Banyuresmi ini sebetulnya apa yang dikatakan Kang Hermawan dan buktinya nyata di wilayah Kang Entis ya, berani bersuadaya gitu kan, intinya seperti itu. Terus yang kedua, konteks dari Kang Hermawan tadi, bagaimana terlepas kepala desanya bermasalah ataupun tidak, tapi kan masyarakat ini pinginnya ada koordinasi, ibaratnya seperti itu. Tapi saya tadi ada sedikit menyinggung juga ini masalah konteks, boleh dibilang mungkin Kang Hermawan sendiri ingin menanyakan siapa sih sebetulnya yang harus bertanggung jawab mungkin ke arah sana. Bertanggung jawab di sini dalam konteksnya kok ini sampai nanti beberapa tahun yang akan datang atau entah kapanpun juga ini desa Banyuresmi terutama masyarakat kemungkinan belum ada kepastian, begitu kan? Intinya seperti itu kan. Nah, kalau ada masalah ya tolong, ini harapan mungkin harapan Kang Herman dan Kang Enden, Kang Entis, konteksnya di desa Banyuresmi itu, konteksnya nih saya tegaskan juga, udah tahu ada bermasalah kok nggak dibereskan, bukan nambah masalah, itu maksudnya. Ini perlu didengar juga nih. Jadi saya agak sewot juga nih gitu kan konteksnya. Nah, saya jujur tidak ada kepentingan apapun saya, Kang. Media saya ini bukti nyata gitu loh. Kalau memang rekan-rekan tidak setuju dengan saya, silakan tuntut juga saya. Karena ini demi kepentingan ya, Kang ya. Betul, betul. Dan maaf, saya di sini rekan-rekan Banyuresmi ini tidak ada undangan, jujur. Ya, Kang? Betul. Nggak ada undangan. Bahkan saya bilang tadi dari awal saya ini tadi di rumah. Karena memang Kang Hermawan udah di kantor, ya saya terpaksa ke kantor gitu kan. Cuman apa? Ini dia mereka ini pingin ada keadilan. Betul nggak ya, Kang? Pingin ada keadilan, desa yang lain ngebangun kok ini tidak ada pembangunan sama sekali. Betul. Itu maksudnya. Oke, Kang. Kang Den, harapannya Kang Den, karena memang kita waktu juga terbatas juga nih, Kang. Kang Den, harapannya seperti apa desa Akang nih dengan kejadian seperti ini, Kang? Harapannya saya mohon itu segera Selesaikan. segera diselesaikan ya. Oke. Untuk terutama mungkin jangan sampai bertanya-tanya Betul. sampai kapan ini desa kami membangun lah ya. Betul. Sementara memang diharuskan juga membangun Betul. desa. Kang Tes seperti apa, Kang Tes? Sama sih seperti Kang Hermawan, Kang Den seperti Oke. Artinya mungkin tidak jauh lah, karena memang satu sama lain ini merasakan juga masalahnya. Oke, terakhir untuk Kang Den, Kang Hermawan, gambarannya. Nanti kalau memang udah seperti ini, pertanyaan api, ada langkah apa lagi nih masyarakat untuk supaya lebih, karena pingin jelas tadi, Kang? Ya, kami akan terus memperjuangkan hak masyarakat. Oke. Ya, ke kecamatan, ke kabupaten, ke DPRD. Saya akan mempertanyakan. Akan saya bertanya. Karena ini hak Akang Karena selaku ini hak masyarakat. masyarakat. Oke, siap. Logika begini, Kang. Kalau Samisade tidak turun, kan gitu kan, dalam kurun waktu 2 tahun, kan itu udah jelas. Apakah salah masyarakat? Jika seandainya anggaran itu tidak turun ke desa, apakah itu kesalahan masyarakat atau bukan? Oke, saya Itu udah yang paham. Kami yang ingin saya pertanyakan. Jadi saya paham nih, kita jeblok aja ya. Ya jeblok aja. Jangan disamakan ke pimpinan kami yang ada masalah, kami yang kena getahnya. Betul. Gitu. Betul. Oke, lanjut. Nah, tentunya saya bilang harapan kami ini adalah secepatnya, Oke, ya kan? Secepatnya diselesaikan. Ya, ini mekanismenya. Kita sebagai masyarakat kembali lagi, siapa sih yang nggak kepingin? Masyarakat yang mana sih yang nggak kepingin desanya maju, desanya sejahtera? Masyarakat yang mana?
kami di situ menumpukan tumpuan harapan kepada pemimpin. Betul. Punya kebijakan, punya kearifan, punya keadilan, kan begitu kan? Bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Kalau seperti kayak begini, apa yang diharapkan oleh masyarakat? Harapan udah tinggal harapan. Tapi kami ya selalu berharap ada yang terbaik. Tak kala terjadi masalah, ada yang cepat menyelesaikan permasalahan ini. Jangan berlarut. Ini udah berlarut. Oke. Dari 2019 sekarang 2025. Kan begitu kan? Ya. Kami sangat sebagai masyarakat ya jujur gitu kan. Kekecewaan itu ada, tapi kan kami juga tidak bisa bertindak semena-mena. Ini kan negara hukum, negara demokrasi juga kan gitu kan. Kita menghormati itu. Maka kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan yang ada kaitan dengan itu, yuk selesaikan problem permasalahan Desa Banyuresmi ini. Kembali lagi saya ingin tanyakan, ada apa? Kenapa kok dana itu bisa tidak turun? Siapa? Apakah emang masyarakat yang salah atau apa? Itu aja udah kalau dari saya kan. Oke, baik. Itu yang terakhir dari Kang Hermawan. Kuncinya sebetulnya dari Kang Hermawan, Kang Enden, Kang Entis itu meskipun satu desa tapi beda kampung, mereka ada prinsipnya sedikit perbedaan. Tapi yang harus diperhatikan oleh para pemangku kebijakan, terutama mungkin kecamatan, kabupaten, ini karena sudah terlalu lama. Kalau memang ada permasalahan kok sampai berlarut-larut. Artinya kalau saya menggambarkan ini dosa siapa sih sampai masyarakat kena imbas. Itu aja mungkin dari saya, Api Oscar. Mungkin kita akan ketemu lagi di episode yang lain, terutama mungkin menyikapi Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bogor Barat.